أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وقائدنا وقدوتنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwan dan akhwat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita masuk ke bab yang ke-12. Ya. Dengan tema dengan judul Al-Khatam atau Khatamun Nabi. Ya. Cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasulullah itu memakai cincin. Ya. Nanti kita akan tahu Rasulullah itu pakai cincinnya di sebelah mana, gitu ya. Terus Rasulullah itu cincinnya seperti apa, terbuat dari apa, fungsinya untuk apa. Ya. Karena yang disebutkan di dalam kitab ini nanti, ya, seputar itu, seputar tadi yang disampaikan. Walaupun mungkin ada detail-detail yang lainnya di dalam keterangan-keterangan yang lain ataupun di kitab-kitab yang lain. Tentu Al-Imam At-Tirmidzi menyampaikan apa yang sampai kepada beliau tentu. Hadis yang ke-87 dari Qutaibah Ibnu Sa'id dan wa ghairu wahidin, dan bukan dari satu orang, beliau meriwayatkan ya dari Abdullah ibnu Wahab, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kana khatamun nabiy sallallahu alaihi wasallam min wariqin, bahwasanya cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu min wariqin, terbuat dari perak. Wariqin. Wa kana fassuhu habasyian. Ya. Dan fassuhu, mata cincinnya, habasyian, itu Habasyah. Jadi yang pertama dari hadis ini, penanahat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama berarti Rasulullah itu memakai cincin. Satu. Yang kedua, cincin Rasulullah itu terbuat dari perak. Berarti laki-laki boleh pakai cincin terbuat dari perak. Gitu, itu ya kesimpulan dari hadis ini. Walaupun nanti ada beberapa catatan para ulama ya dan lain sebagainya, tapi secara umum ya berarti laki-laki boleh pakai cincin terbuat dari perak. Bapak Ibu tahu perak kan? Pernah lihat perak, Bu? Nah, koin mah besi, ya? Atau ada? Hah? Oh, beda tuh sama. Tapi bisa jadi dulu mah memang aslinya dari perak tadi. Makanya disebutnya perak, benar. Ya. Tapi kan kalau sekarang 5 perak, jadi kayak kecil ya. Karena perak itu salah satu bahan yang dipakai untuk menjadi alat jual beli. Dari dahulu emang kan begitu. Ada emas, ada perak. Kalau emas kemudian
diistilahkan dengan dinar, ya. Kalau perak kemudian diistilahkan dengan dirham. Dirham itu perak, bentuk apa? Bahannya gitu ya. Kalau dinar itu bahannya dari emas. Ya. Tapi kalau dengan istilah sekarang itu perak, kan sekarang mah coba yang 500 terbuatnya dari apa? Kayaknya bukan perak. Kalaupun perak kayaknya bukan perak murni, kayaknya itu mah kayak timah non. Logam ya. Tapi wallahu a'lam. Ya. Kita juga perlu nanya tuh ke yang cetak duitnya tuh perak atau bukan. Ya. Ada perak tuh. Ya, Buya pertama kali lihat perak itu waktu ke mana ya, ke Jogja atau ke mana gitu, ada pabrik penambang perak ya, Jogja ya. Kalau yang di Mesir itu Astur itu perak juga. Oh itu mah ini batunya ya, bukan? Kristal ya, itu kristal, batunya bukan. Itu ya. Yang kedua, cincin Rasulullah itu Habasyah. Nah, di sini Habasyah itu maksudnya apa? Ada yang mengatakan Habasyah ini maksudnya adalah bagian yang menonjolnya, ya, yang dipasang batunya, gitu ya. Itu bahannya berasal dari Habasyah atau modelnya khas Habasyah. Memang tidak ada keterangan jelas di sini ya. Maksud modelnya itu ya model ini loh, model matanya itu. Ya, ada juga nanti penjelasan lainnya, batunya berasal dari Habasyah. Ya, mungkin apa namanya, akiknya itu loh, batu akik atau permatanya, ya, itu berasal dari Habasyah. Mungkin waktu itu terkenal lah batu-batu mulia ya, batu-batu indah, batu-batu yang warna-warni, mungkin itu salah satunya berasal dari Habasyah. Ya, kalau di kita mah ya batu akik gitu ya. Batu akik itu macam-macam. Kalau yang hobi batu akik itu hafal gitu ya, jenis-jenisnya. Kalau yang merah itu apa sih? Delima atau apa gitu ya. Ada yang hijau, ya ada istilah bacan, ada istilah macam-macam lah. Dengan berbagai modelnya, harganya dan lain sebagainya. Baik. Hadis yang ke-88. Hadis sama diriwayatkan dari Qutaibah, ya, dari Abu Uwanah, dari Abi Bishr, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ya, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddatin. Kata Abdullah ibn Umar bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil cincin, maksud mengambil di sini membuat cincin untuk beliau, ya, min fiddatin, dari fiddah, dari perak. Fakana yakhtimu bihi wala yalbasu. Dan Rasulullah itu menjadikan cincinnya itu sebagai stempel, wala yalbasu, tapi tidak memakainya. Qala Abu Isa Abu Bishrin ismuhu Ja'far ibnu Abi Wahsyiyah. Abu Isa mengatakan Abu Bishr itu namanya Ja'far bin Abi Wahsyiyah. Nah, di sini seolah-olah ada dua hadis yang kontradiktif. Kalau hadis pertama mah Rasulullah memakainya, ya kan? Atau Rasulullah membuat cincinnya terbuat dari perak, ya, dan dipakai. Kalau di sini mah fungsinya itu untuk sebagai stempel. Jadi secara zahir hadis gitu ya, seolah-olah hadis ini berbeda dengan hadis sebelumnya terkait dengan
fungsi daripada cincin tersebut. Sehingga para ulama berusaha untuk bagaimana menyatukan dua hadis ini. Ya. Ada yang mengatakan ya kemungkinan Rasulullah itu punya dua cincin. Satu cincin yang memang beliau pakai tadi ya dari perak juga, terus ada mahkotanya, ada matanya, ada batunya. Yang kedua memang Rasulullah itu punya cincin yang kedua yang khusus itu dipakai sebagai stempel. Ya, nanti juga di hadis berikutnya akan dijelaskan. Jadi salah satu kebiasaan bangsa-bangsa, kelompok-kelompok, kabilah-kabilah waktu itu ketika berkirim surat itu salah satu tandanya bahwa surat itu asli itu dengan memberikan tanda cincinnya. Ya. Makanya dalam bahasa Arab stempel itu bahasa Arabnya adalah khotam. Di mana khotam itu tadi artinya juga adalah cincin. Ya. Makanya orang-orang terdahulu salah satu fungsi memakai cincin itu adalah sebagai tanda. Kalau itulah tandanya dia itu ya cincin itu. Jadi kalau orang misalkan kehilangan, ada musibah gitu ya, itu bisa diketahui dari cincin. Orang ngirim surat itu betul-betul dari dia, bukan dari siapapun. Nah, ada tanda cincinnya di situ. Ini salah satu fungsi cincin itu adalah untuk tanda, gitu ya, untuk sebagai stempel. Ya, makanya Nabi juga membuatlah ketika itu Nabi, apalagi ketika masanya Nabi mengirim surat ya ke mana? Ke raja-raja, ke raja apa itu namanya? Kaisar Romawi gitu ya, ke Heraklius, ke siapa namanya? Heraklius ke Heraklius. Nah itu Nabi menggunakan tanda cincinnya, stempel. Terdapat sebuah riwayat di mana ya Ahmad bin Hanbal berkata Rasulullah SAW memiliki cincin yang terbuat dari campuran besi dan perak. Ya, kemudian beliau tidak memakainya lagi. Nah, ini bisa jadi cincin yang pertama, ya, pernah dipakai kemudian dilepas, kemudian buat cincin yang kedua. Ini ada beberapa redaksi ya, atau beberapa cara untuk menyatukan dua hadis yang kontradiktif tadi. Karena kalau secara level kesohihan juga ada yang mengatakan yang satu lebih sohih dari yang lain, sehingga mereka mengatakan ini ada hadis yang syadz. Kan pengertian syadz itu kalau sebuah hadis kontradiktif secara makna, ya, lalu yang satunya itu lebih sahih dari yang lain, maka yang kurang sahih ini dianggap sebagai riwayat yang syadz karena menyelisihi yang jauh lebih sahih. Itu makna syadz dalam ilmu hadis. Sehingga yang syadz itu bukan berarti dia bisa jadi bukan berarti riwayatnya palsu, tapi riwayatnya itu tidak lebih kuat dari riwayat yang lain, sehingga riwayat yang kurang kuat ini dikatakan sebagai syadz. Ya, karena apa ya, karena kontradiktif gitu ya dan lain sebagainya. Kalau tidak kontradiktif ya berarti menguatkan, mengokohkan. Baik, kita lanjut dulu hadis yang ke-89 dari Mahmud ibnu Ghailan dari Hafs ibnu Umar ibnu Ubaid, ya, yang bernama At-Tanafisi, dari Zuhair ibnu Khaythamah dari Humaid dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana khatamun nabi min fiddatin
fassuhu minhu. Kata Anas bin Malik, bahwasanya cincin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbuat dari perak dan mahkotanya juga, apa mahkota tadi yang menonjolnya itu ya, juga terbuat dari perak. Matanya itu, matanya juga terbuat dari perak. Berarti cincin Nabi itu tidak polos ya, tidak yang lingkar gitu aja, full. Ada matanya, ada bagian kepalanya. Nah, kalau riwayat yang tadi terbuat dari apa? Batu Habasyah, ya. Kalau riwayat ini kata Anas bin Malik, baik batangnya ataupun juga kepalanya yang menonjolnya itu sama-sama terbuat dari perak. Ya. Nah, ini sama juga. Ya. Kemungkinan Rasulullah SAW tidak memiliki cincin dari awal sampai akhir itu aja. Ya, jadi awalnya ya, kemudian berubah. Jadi dua, satu dipakai, satu disimpan, dan dengan fungsi yang berbeda. Ya, dan hadis yang ke-90 dari Ishaq ibnu Mansur, dari Mu'adz ibnu Hisham, lalu dari ayahnya, dari Qatadah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaktuba ila al-ajam. Nah, ini yang tadi disampaikan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berkirim surat kepada orang-orang awam. Ya, karena Rasulullah selain mengirim surat ke raja-raja, Rasulullah juga berkirim surat kepada selainnya kan. Qila lahu, maka dikatakan kepada Nabi atau para sahabat memberikan masukan begitulah. Innal ajama la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatamun. Bahwasanya orang-orang awam itu tidak menerima surat dari siapapun kecuali di dalam surat itu ada tanda stempel, ada tanda cincinnya, ada tanda cincin yang dimiliki. Jadi kalau dulu mah kalau menemukan cincin itu orang langsung tahu, wah ini cincinnya si Anu. Kalau sekarang kita nemu cincin nggak tahu kan, ya, pakai aja. Enggak ya. Pas tana'a khataman, maka dibuatkanlah untuk Nabi sebuah cincin. Faka'anni anzuru ila bayadhihi fi kaffihi. Nah, yang meriwayatkan hadis Anas bin Malik mengatakan, saya membayangkan ketika Rasulullah memakai cincin itu, ya, itu kebayang warna putihnya. Putih, ini warna putih perak gitu ya. Ya maksud putih itu bukan putih gini ya, putih perak, bening ya. Bening bukan juga ya. Coba perak warnanya apa? Silver. Nah ya, warna ya kalau di sini bahasanya putih ya. Bayal. Ya, cincin itu berwarna putih di telapak tangan Rasulullah, fi kaffihi, telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira yang terbayang oleh Anas bin Malik itu apa bentuk? Ya. Karena kalau tadi dari permatanya dari Habasyah, nah berarti bukan putih gitu ya. Kita lanjut nih penjelasan berikutnya, keterangan berikutnya. Ya. Di hadis 91. Intinya yang tadi udah disampaikan bahwasanya salah satu fungsi berarti ini sekarang. Fungsi ketika Rasulullah membuat cincin itu adalah sebagai stempel. Nah sekarang tuh stempelnya kayak gimana sih? Kalau tadi dibayangkan oleh Anas bin Malik putihnya kayak gimana coba? Apakah polos gitu aja? Segi 4, segi 5? Nah berarti gitu aja kan? Nah, atau ada tanda khusus yang menandakan itu adalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini hadis ke-91.
Dari Muhammad ibnu Yahya, dari Muhammad ibnu Abdullah al-Ansari, dari Thumamah dari Anas bin Malik. Ya. Qala, Anas bin Malik mengatakan, kana naqshu khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadun satrun wa rasulun satrun wallahu satrun. Jadi di dalam di cincin Rasulullah yang berfungsi sebagai stempel tadi, kata Anas bin Malik, naqsyuhu, ukirannya itu ada tulisan Muhammad satu baris, Rasul satu baris, Allah satu baris. Jadi bukan Muhammad Rasulullah satu baris gitu ya, atau panjang teuing gitu. Ya. Jadi dibuatnya Muhammad satu baris, Rasul baris berikutnya, Allah baris berikut. Tapi jangan dibayangkan satu baris itu dari atas ke bawah. Paham nggak? Muhammad, Rasul, Allah, nggak gitu. Karena kalau Muhammad, Rasul, yang kedua, yang ketiganya Allah, itu apa ya? Kurang sopan. Masa Allah di bawah, Muhammad di atas. Tapi Muhammad, Rasul, Allahnya di atas. Nah, gitu. Ya. Coba lihat di Google. Gimana tuh bentuk? Allahnya di atas kan? Nah, apa Allahnya di atas? Tapi itu dianggap susunan tulisannya itu ya dari Muhammad dulu baru ke Allah, bukan Allah Rasul Muhammad. Salah baca juga itu. Tapi Muhammad Rasulullah. Ya, Muhammad Rasulullah. Nah, yang terbayang oleh Anas bin Malik itu, itulah putih tulisannya. Yang bagian lainnya hitam gelap. Jadi terbayanglah bayau. Makanya di dalam gambaran stempel Rasulullah, cincin Rasulullah itu ada yang memutihkan tulisannya, menghitamkan dalamnya, ada yang balik. Berarti kita boleh juga dong buat cincin. Yana Luqmanul Hakim. Ya. Haji Yunus. Wah. Ini kalau saya ada mengirim surat, stempelnya dulu, sekarang kan udah ada tanda tangan, jari. Ya, tanda tangan kalau bisa dipalsukan. Tapi kalau cincin, nggak bisa dipalsukan. Makanya nanti ada keterangan lain. Di cara pakai cincin Rasul nanti setelah ini. Ya. Nah, salah satu fungsi. Nah, Rasulullah itu pernah di dalam riwayat itu disampaikan, Rasulullah itu pakai cincin, matanya itu bukan di atas, matanya di bawah, di sini. Kan kita kalau pakai cincin kan di sini kan matanya kan. Rasulullah diriwayatkan pakai cincin itu matanya di sini. Ya, mungkin salah satunya karena waktu itu fungsinya adalah sebagai khatam, sebagai tanda. Takut ada yang memasukkan. Lihat kan, ya, kalau di dalam kan nggak kelihatan. Dan Rasulullah juga pernah melarang para sahabat untuk tidak membuat cincin yang sama dengan Rasul. Ya, karena ya kalau Rasulullah masih hidup itu bisa jadi pemalsuan juga kan, bisa dipakai untuk pemalsuan maksudnya. Yang hadis berikutnya, hadis yang ke-92. Dari Nasr ibnu Ali al-Jahdamiyu, yaitu Abu Amr, dari Nuh ibnu Qais, dari Khalid ibnu Qais, dari Qatadah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kataba ila Kisra wa Qaisar wa Najashi. Nah, ini dia. Kata Anas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menulis surat kepada Kisra, Kaisar, ya Kisra itu kan. Kisra itu Kisra ya. Wa Qaisar, dan kepada Kaisar, baru Kaisar. Wa Najashi, dan kepada Raja Najashi.
Faqila lahu, maka para sahabat memberikan masukan, innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatam, bahwasanya mereka tidak akan menerima surat kecuali dengan stempel. Fasagha Rasulullah khataman halqatuhu fiddatun wa nuqisha fihi Muhammadun Rasulullah. Ya, maka dibuatkanlah cincin untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halqatuhu yang lingkarannya min fiddatin terbuat dari fiddah, dari apa? Perak. Wa nuqisha, dan kemudian diukir di atasnya Muhammadun Rasulullah. Muhammad utusan Allah. Hadis yang ke-93 dari Ishaq ibnu Mansur, dari Sa'id ibnu Amir, dari Al-Hajjaj ibnu Minhal, dari Hammam, dari Ibnu Juraij, dari Az-Zuhri, dari Anas bin Malik, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a naza'a khatamahu. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masuk kepada khala. Khala itu tempat buang air. Ya. Baik air besar ataupun air kecil. Makanya sebagian mengatakan kalau masuk kamar mandi mah nggak apa-apa. Tapi kalau masuk tempat yang seperti itu jangan. Cuman masalah sekarang mah buat mandi, buat buang air kan bareng sama. Ya. Jadi Rasulullah ketika masuk ke tempat buang air itu cincinnya dicopot. Kenapa? Karena di dalamnya ada lafaz Allah. Berarti jangankan Al-Quran, lafaz Allah enggak boleh. Makanya sekarang ada fenomena ini, kita harus hati-hati loh. Ya, anak-anak itu ada yang pakai cincin tulisannya la ilaha illallah. Ada Bu ya, pernah lihat? Ada yang pakai topi atau peci yang kayak belakangnya tuh kayak topi, tapi ininya nggak ada ininya gitu ya. Kayak peci Ustadz Abdul Somad, itu tulisannya la ilaha illallah. Termasuk topi pun la ilaha illallah. Kaos, ya, ada bendera walaupun gambarnya bendera, tulisannya la ilaha illallah. Hati-hati, asup KWC, nagog, la ilaha illallah kumaha itu. Berarti kudu dilaan. Kudu dilaan tuh menang dibawa, nggak boleh karena ada lafaz yang mulia, lafaz Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya kalau Buya sih melihat kalimat-kalimat mulia, kalimat-kalimat tauhid, ya, itu bagusnya jangan ditulis di baju. Kan ada juga baju yang tulisannya apa? Allah besar. Ya. Itu kan baju, taruhlah nggak masuk ke toilet, pasti masuk ke tempat cuci. Ya, pasti kucek-kucek ya, macam-macam. Ada juga yang nyucinya itu dipukul-pukul. Ada nyucinya diinjek-injek. Iya. Kayaknya bagusnya jangan disitulah tempatnya gitu ya. Ya. Ya kalau di bendera sih ya udah di bendera aja. Karena bendera pasti akan terhormat. Maksudnya akan ditaruhnya di atas. Ya. Nah, kalaupun mau di cincin, di baju, di topi, di jilbab mungkin juga, ya kita harus tahu adabnya. Sebagaimana Rasulullah SAW masuk WC, copot. Ya, coba. Kalau kita pergi kemana gitu ya, pakai kaos lafaz la ilaha illallah. Ya, ingin buang air besar nggak tahan, mau masuk WC copot dulu dong kaosnya. Gak enak, gak nyaman. Ya. Kalau HP gimana? Karena ada yang nanya kan HP. Boleh nggak bawa HP, kan dalamnya ada Al-Quran. Ya sekarang gini, Bapak Ibu kan hafal Al-Quran kan? Ya kan, hafal Al-Quran kan? Ya maksudnya bukan harus hafal semuanya, hafal Al-Fatihah kan? Ya nggak? Boleh nggak masuk WC? Kan ada Al-Fatihah di dalamnya. Ya boleh. Yang nggak boleh itu baca Al-Fatihah dalam WC.
Berarti yang nggak boleh itu adalah buka aplikasi Al-Quran di dalam WC. Kalau aplikasinya ditutup, berarti boleh. Hadis yang ke-94 dari Ishaq ibnu Mansur, dari Abdullah ibnu Numair, dari Ubaidillah ibnu Umar, dari Nafi, dari Abdullah ibnu Umar, qala Abdullah ibnu Umar berkata, ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min wariqin. Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat atau memakai cincin yang terbuat dari perak. Fakana fi yadihi, yang mana cincin dari perak ini ada di tangan Rasulullah. Summa kana fi yadi Abi Bakrin, ketika Rasulullah wafat, cincin itu pindah ke Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu gelarnya apa? Khalifatu Rasulillah, pengganti Rasulullah. Ini juga menjadi simbol gitu ya. Jadi simbol bahwa penerus Rasulullah ya Abu Bakar, karena makanya Abu Bakar memegang cincin Rasul. Waya di Umar. Kemudian dari Abu Bakar pindah ke tangannya Umar. Tsumma kana fi yadi Utsman. Kemudian pindah ke Utsman. Dari Utsman kemana? Hatta waqa'a fi bi'ri Aris. Ya, ternyata dari Utsman tidak pindah lagi karena dari di masanya Utsman ibnu Affan, cincinnya jatuh ke dalam sumur Aris. Namanya sumur Aris. Bukan Aris ini. Nama sumurnya sumur Aris. Naqsuhu Muhammadur Rasulullah. Yang ukirannya Muhammad Rasulullah. Apakah sudah ketemu? Wallahu a'lam. Ya. Ya, kalaupun ketemu kayaknya udah habis gitu ya, udah dimakan. Wallahu a'lam. Di dalam riwayat yang lain, yang menjatuhkannya itu bukan Utsman sebenarnya. Tapi ada sahabat yang lain yang ketika itu Utsman mencopot cincin Nabi, kemudian menitipkan sementara kepada sahabat ini. Nah, sahabat ini ketika ingin mengambil air, nggak sengaja jatuh. Ya, udah akhirnya sampai di situ. Nah, itu hadis terakhir di bab tentang cincinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bab yang ke-13, bagaimana cara Rasulullah bercincin? Di mana Rasulullah memakai cincin? Nah, itu salah satunya nanti. Di dalam kitab ini tidak disebutkan tentang detail jarinya. Ya, Rasulullah pakai di jari mana? Apakah di jari jempol, telunjuk, tengah, jari manis ataupun kelingking? Ya, tapi di bab ini Imam At-Tirmidzi hanya mencantumkan hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah memakai cincin itu di sebelah kanan. Ya, Rasulullah memakai cincin di sebelah kanan. Tapi ada juga riwayat nanti yang menyebutkan bahwasanya Hasan dan Husain kalau nggak salah memakai cincinnya di sebelah kiri. Sehingga para ulama menyebutkan posisi kanan dan kiri itu tidak menunjukkan satu keharusan. Adapun posisi rincinya, ya para ulama juga banyak menyebutkan ya. Jadi itu tadi apa yang dinukil oleh Al-Imam At-Tirmidzi
Jadi Imam At-Tirmidzi tidak mencantumkan semua hadis terkait dengan cara bercincinnya Rasulullah SAW. Sekali lagi, wallahu a'lam, apakah ya Imam At-Tirmidzi mungkin hanya mengutip hadis yang sampai kepada beliau. Ya, karena ternyata ada juga hadis-hadis yang menyebutkan selain dari apa yang disebutkan oleh atau yang dicantumkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, seperti bagaimana Rasulullah SAW memakai cincin itu di kelingking sebelah kanan atau juga di sebelah kiri. Itu ada juga ternyata hadis yang Rasulullah memakai cincin di sebelah kiri. Ya, memakai cincinnya itu di kelingking. Itu riwayat Imam Bukhari. Ya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri dua-duanya pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pakai cincinnya di sini. Ya. Para ulama kalau kita lihat yang mencintai bukan mencintai ya, tiba banget gitu ya. Pakai cincin itu di sini di kelingking. Jadi tidak ada tidak ada perselisihan, sepakat boleh, pakai di kanan boleh, pakai di kiri juga boleh. Cuman yang jadi perdebatan itu mana yang utama, kanan atau kiri? Ya. Mayoritas para ulama sebagian memakai cincin di sebelah kanan jauh lebih utama. Namun tidak sedikit juga yang utamakan di sebelah kiri. Seperti Imam Malik lebih mengutamakan memakai cincin di tangan kiri dan menganggap makruh memakainya sebelah kanan. Ya. Namun ya sebagian mazhab yang lain seperti mazhab Imam Syafi'i lebih memilih mengutamakan sebelah kanan dengan berbagai alasannya, diantaranya karena tangan kanan lebih utama dan cincin itu menjadi hiasan untuk tangan kanan. Ya, alasan lainnya karena tangan kanan itu lebih berhak untuk dihias. Ya, ada juga yang mengutamakan sebelah kiri. Kenapa? Ya, selama ini sebelah kiri itu yang kotor-kotor aja. Nah, ini sebagai penghargaannya dikasihlah hiasan cincin. Kan masuk akal juga gitu. Ya. Jadi secara umum mau sebelah kiri mau sebelah kanan mangga gitu ya. Karena Rasulullah juga walaupun di Syama'il ini sekali lagi disebutkan hanya di sebelah kanan ya, tapi di dalam hadis yang lain yang dimuat oleh Imam Bukhari dan Muslim juga Rasulullah memakainya juga di sebelah kiri. Artinya Rasulullah pernah memakainya sebelah kiri, pernah memakainya sebelah kanan. Ini artinya mau sebelah kanan mau sebelah kiri silahkan. Baik, hadis yang ke-95 dari Muhammad ibnu Sahl ibnu Askar al-Baghdadi dan juga Abdullah ibnu Abdurrahman. Keduanya dari Yahya bin Hassan, dari Sulaiman ibnu Bilal, dari Syarik ibnu Abdullah ibnu Abi Namir, dari Ibrahim bin Abdullah bin Hunain, dari ayahnya dari Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu fi yaminihi. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Ali memakai cincin itu fi yaminihi di tangan kanannya. Hadis yang ke-96 dengan riwayat yang berbeda tapi redaksinya sama. Ya, menyatakan bahwasanya Rasulullah memakai cincin di sebelah kanan. Hadis yang ke-97 ya, sebenarnya redaksinya sama ya, dari Ahmad ibnu Muni', dari Yazid bin Harun, dari Hamad bin Salamah. Beliau mengatakan Ra'aitu bin Abi Rafi'in, saya melihat Ibnu Abi Rafi' yatakhattamu fi yaminihi, memakai cincin di sebelah kanannya. Fas'altuhu, saya pun nanya
tentang hal itu, faqala, maka Ibnu Abi Rafi menjawab, saya memakai cincin sebelah kanan karena saya melihat Abdullah ibnu Ja'far memakai cincin di sebelah kanan. Jadi saya ngikutin. Ya. Wa qala Abdullah ibnu Ja'far, dan Abdullah ibnu Ja'far juga mengatakan kepada saya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yaminihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di sebelah kanan. Hadis yang ke-98, ya, dengan redaksi yang sama, makna yang sama, ya, tapi periwayatan yang berbeda, dari Yahya bin Musa, dari Abdullah bin Numair, dari Ibrahim bin Ibnu Fadl, dari Abdullah ibnu Muhammad ibnu Aqil, dari Abdullah bin Ja'far. Nyambungnya sama, bahwasanya Rasulullah SAW kana yatakhattamu fi yaminihi, bahwasanya beliau memakai cincin di sebelah kanannya. Yang ke-99, sama redaksi hadisnya, ya, riwayatnya dari Abu Al-Khattab Ziyad bin Yahya Al-Basri, dari Abdullah bin Maimun, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir ibn Abdullah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memakai cincin pada jari kanannya. Hadis yang ke-100 juga dengan redaksi yang sama, dengan riwayat yang berbeda, ya, dari Muhammad ibnu Humaid Ar-Razi, dari Jarir, dari Muhammad bin Ishaq, dari As-Salti ibnu Abdullah qala, ya, As-Salti mengatakan kana Ibnu Abbas yatakhattamu fi yaminihi, bahwasanya Ibnu Abbas memakai cincin di sebelah kanannya. Wala ikhaluhu illa qala, dan aku yakin, ya, tidak ada alasan bagi Abdullah bin Abbas, ya, kecuali beliau mengatakan karena Rasulullah SAW yatakhattamu fi yaminihi, bahwasanya Rasulullah SAW memakai cincin di sebelah kanannya atau di jari kanan. Jadi redaksinya sama semua itu, ya. Kemudian hadis yang ke-101. Jadi tadi hadis yang berapa hadis itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hadis di bab ini menyatakan bahwasanya Rasulullah memakai cincin di mana? Di sebelah kanan. Hadis yang ke-101. Udah belum tadi? Belum ya? Dari Muhammad ibnu Abi Umar, dari Sufyan, dari Ayyub bin Musa, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddatin wa ja'ala fassuhu mimma yali kaffahu. Nah, ini yang tadi disampaikan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin yang terbuat dari perak, wa ja'ala fassuhu mimma yali kaffahu, dan beliau menjadikan mahkota cincinnya itu di telapak tangannya. Jadi mahkotanya itu di sini, makainya itu. Nah, ini siapa yang pakai batu akik? Biar bisa dicontohin gitu ya. Jadi si batunya itu posisinya di bawah sini. Kaf itu kan telapak. Gitu. Wa naqasha fihi Muhammadun Rasulullah, dan ukirannya itu Muhammad Rasulullah. Ya, ini kata para ulama, yaitu salah satunya supaya tidak terjadi pemalsuan. Ya, dan Rasulullah SAW memakai cincin itu bukan hanya sekedar sebagai hiasan. Tapi memang waktu itu tadi alasannya kan sudah disebutkan itu sebelumnya. Ya, kepentingannya adalah untuk stempel tadi. Ya, karena orang-orang tidak mau menerima surat kecuali kalau ada stempelnya dari orang yang mengirimkan. Wa naha ayyan qusha ahadun alaihi, dan Rasulullah melarang jangan ada yang membuat cincin dengan ukiran yang sama dengan yang dibuat oleh atau untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladhi saqata min Mu'ayqib fi bi'ri Aris. Dan cincin itulah yang jatuh atau dijatuhkan oleh Mu'ayqib. Nah, ini namanya Mu'ayqib di sumur Aris tadi. Ya. Dan sekali lagi bukan sengaja dijatuhkan.
Utsman itu menitipkan kepada Mu'aikib. Mu'aikib ingin mengambil air, jatuh, ya, jadi terjatuh. Ya. Nama lengkapnya Mu'aikib bin Ibnu Abi Fatimah Ad-Dausi, termasuk dalam golongan As-Sabiqun Al-Awwalun, orang pertama kali masuk Islam. Pada zaman kekhilafahan Umar ibn Khattab, dia diberi tanggung jawab untuk mengelola Baitul Mal. Dia orang yang jujur, orang yang amanah. Ya. Nggak mungkin sengaja nyemplungin cincin Rasulullah gitu. Apa maksudnya kan gitu? Ya. Hadis yang ke-102 dari Qutaibah ibnu Sa'id, dari Hatim ibnu Ismail, an Ja'far ibni Muhammadin an abihi. Ya, dari Ja'far Muhammad dari ayahnya, qala kana al-Hasan wal Husain. Nah ini. Ya, tentang memakai hadis sebelah kiri, cincin sebelah kiri. Bahwasanya Hasan dan Husain yatakhattamani fi yasarihima. Mereka berdua memakai cincin di jari sebelah kiri. Ya, ini kalau di dalam bab ini yang menyebutkan memakai cincin sebelah kiri itu adalah riwayatnya kepada Hasan dan Husain. Ya, tapi yang kepada Nabi juga ada, cuma tidak disebutkan di dalam Syama'ilun Nabi. Hadis yang ke-103 dari Abdullah ibn Abdurrahman, dari Muhammad ibnu Isa, yaitu ibnu Tabba', dari Abbad ibnu Al-Awam, dari Sa'id ibnu Abi Arubah, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi. Dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di jari sebelah kanannya. Hadis yang terakhir di bab ini dari Muhammad ibnu Ubaidillah Al-Muharibi, qala, dari Abdul Aziz ibnu Abi Hazim, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi, dari Abdullah ibnu Umar, qala, ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min dhahab. Kata Abdullah ibnu Umar dalam hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah juga memakai cincin dari emas. Ya, tapi tunggu dulu, jangan berkesimpulan dulu. Boleh pakai emas, belum selesai hadisnya. Fakana yalbasuhu fi yaminihi, lalu Nabi memakainya di jari sebelah kanan. Jadi hadis ini untuk menyampaikan bahwasanya Rasulullah memakai cincin di sebelah kanan. Bukan ingin menyampaikan Rasulullah pakai cincin dari emas. Bahkan di redaksi setelahnya, fattakhadhan nasu khawatima min dhahabin. Maka orang-orang pun ngikutin Nabi bikin cincin dari emas. Ketika itu, fatarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kemudian mencopotnya, membuangnya. Bukan berarti mencopot, membuang, dialungkan ke jalan lain. Bukan dibuang gitu, maksudnya tidak memakainya lagi. Ya. Wa qala, kemudian Nabi mengatakan, la albasuhu abadan. Saya tidak akan pernah memakai cincin ini lagi selama-lamanya. Atau dengan kata lain, saya tidak akan pernah memakai cincin yang terbuat dari emas selama-lamanya. Fatarahahun nasu khawatimahum. Maka orang-orang pun kemudian mengikuti Nabi. Mereka melepasnya dan membuangnya. Dalam arti tidak lagi memakai cincin dari emas. Nah tentu ini ada hadis-hadis yang lain yang mengokohkan, yang menguatkan larangan khusus untuk laki-laki memakai emas. Dan membolehkan untuk perempuan. Ya. Kenapa kok laki-laki dilarang? Ya, pasti ada hikmahnya. Ya, pasti ada hikmahnya. Bahkan larangannya itu keras juga. Larangan memakai emas itu keras juga. Ya. Ya ternyata kalau laki-laki pakai emas itu bahaya. Ya, karena katanya emas itu punya semacam memancarkan apa sih namanya? Energi yang bisa membuat si darah itu jadi apa ya? Jadi kotor ataupun jadi tidak bagus.
Ya, sementara kalau perempuan itu dibolehkan karena perempuan itu punya siklus pembuangan darah kotor dengan haid. Ya, nah kalau laki-laki bakal numpuk gitu. Paling dibuangnya lamun labu katanya ngocor darah. Tapi kan tidak seperti itu. Ya, tapi ya kita mah apa yang dilarang Nabi ya kita tinggalkan kan gitu. Ya. Tapi ternyata hikmah itu kemudian terungkap. Nah, sebagai tambahan di sini dikatakan bahwa Imam Nawawi mengatakan kaum muslimin sepakat bahwa sunnah bagi laki-laki memakai cincin pada jari kelingking. Sunnahnya. Ya. Adapun bagi perempuan boleh di mana saja karena fungsinya beda. Kalau laki-laki itu sebagai simbol orang gitu ya. Kalau untuk perempuan itu hanya untuk hiasan. Kalau laki-laki atau untuk laki-laki itu tidak hanya hiasan saja. Wallahu a'lam. Ya mungkin bangsa Arab khususnya ya simbol apa sih namanya tanda seseorang terutama seorang laki-laki karena kan yang menjadi simbol utama dalam sebuah keluarga ya laki-laki gitu. Ya. Al aslu gitu ya. Al aslu itu ya laki-laki. Itu di kelingking. Bisa jadi mungkin di tempat-tempat yang lain ya atau di daerah-daerah yang lain, suku-suku yang lain ya posisinya berbeda ya. Mungkin di jari manis, jari tengah dan lain sebagainya. Tapi ada pembahasan juga Buya pernah baca di beberapa literatur secara umum memang boleh pakai cincin di mana saja ya. Tapi ada beberapa ulama yang mengutamakan di kelingking gitu ya. Jari tengah. Bahkan semakin ke sini tuh semakin makruh. Jadi makruh tuh pakai cincin di telunjuk jempol. Jadi utamanya di kelingking atau di jari manis.